Mungkin 85 juta hilang, jangan-jangan 200 juta yang nambah. Wis, Ya. Ya keren. itu bagaimana kita menyikapinya aja ya, gitu nggak. Iya iya Namanya iya. kreativitas itu tidak terbatas. Luar Ada yang biasa. hilang, ada Mhm. yang bertambah, gitu aja. Saya kan udah kerja, kenapa disuruh sekolah? Saya bilang kadang-kadang memotivasi mereka karena saya percaya kamu dan kamu bagus. Maka saya memberikan suatu opportunity kamu untuk sekolah lagi agar kepercayaan lebih besar saya berikan kepada kamu sehingga kamu lebih bisa berkontribusi kepada saya. Jadi yang paling penting orang terlalu banyak ide terus nggak dijalanin juga percuma. Mmm. Jadi begitu ada ide, Jalanin ya, Pak? ya jangan terlalu banyak ada 1.000 ide bingung ntar Iya atau iya hari iya. ini idenya Iya. begini besok berubah. Jadi kalau ada ide Mmm, kita pikirkan mhm, yang mana yang paling baik begitu sudah mhm, ada ide tersebut, ya kita all out ke sana, jangan mhm, mudah menyerah. mhm. Halo sahabat Das, selamat datang di podcast Ruang Tamu. Saya Dini Anjungsari, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus mengkhawatirkan, yaitu masa depan dunia kerja. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi terutama otomatisasi dan kecerdasan buatan diprediksi akan menghilangkan jutaan pekerjaan dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan ada prediksi yang menyebutkan bahwa 85 juta pekerjaan akan hilang tahun 2025. Untuk membahas isu ini lebih dalam, saya telah mengundang Lukas Hadi Surya, seorang pengusaha sukses di bidang konstruksi dan smart building selama 30 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat berpengalaman dalam mengelola perusahaan di tengah disrupsi teknologi. Selamat datang Pak Lukas, apa kabar? Baik, Bu Dini. Terima Wah, kasih sudah datang di podcast Ruang Tamu, Pak. sama-sama. Tapi kalau lihat dari pembukaannya Ibu kayaknya saya masih jauh dari situ. Kalau sukses, masih banyak yang lebih sukses Iya. biasanya. Tapi Pak Lukas ini menginspirasi loh, Pak, menginspirasi sekali dan saya rasa sih, layaklah untuk diteladani. Kalau saya mengenal pribadi Pak Lukas sudah beberapa kali, termasuk waktu itu sempat diundang juga nih, di UI ya Ya gitu, waktu di UI dan ya. antusias, mahasiswa luar biasa. Ya ini Mhm. sekedar berbagi ya, jalan yang panjang saya Iya, bagi, tapi kalau bicara sukses masih banyak yang lebih baik dari saya gitu. Saya cuman humble sekedar banget ya, berbagi. ya Rara ya, jadi ya, humble banget ya Pak Ya, Lukas ya. heeh, Pak, Pak Lukas nih, ini sebenarnya lagi hype dan trending topik banget nih, Pak. mhm, Kita tuh sekarang sedang berada di era transformasi digital yang sangat cepat. Otomatisasi dan kecerdasan buatan itu semakin menggantikan peran manusia di banyak sektor. mhm. Nah, prediksi terbaru menyebutkan bahwa 85 juta pekerjaan itu berpotensi hilang di tahun 2025. Nah, sebagai seorang pengusaha yang sudah malang melintang nih di dunia bisnis, bagaimana Pak Lukas melihat prediksi ini? Ya Mhm, namanya, eee, suatu komunitas, suatu, eee negara atau suatu ilmu pengetahuan selalu ada berubah, mhm, termasuk industri mhm, dalam berbisnis mhm, selalu ada perubahan mhm, dan kita sebagai manusia harus beradaptasi dengan perubahan mhm, tersebut. mhm, Tapi dengan adanya perubahan-perubahan ini ya nggak usah dikhawatirkan karena biasanya dalam perubahan itu bisa terjadi suatu peluang-peluang mhm, baru. mhm. Mungkin akan lebih baik juga dibandingin yang akan datang. Namanya perubahan itu selalu mengarahkan yang baik gitu Bu Dini menurut saya. Ini Pak Jadi ya. nggak usah terlalu dipikirkan, akhirnya menjadi stres gitu di sana. Iya. Coba dilihat aja peluang-peluang apa yang akan kita lihat di sana Jadi gitu. kalau Pak Lukas ngelihat ini sebagai ancaman nyata atau hanya sekedar hype sih, Pak? Kalau menurut saya bukan suatu ancaman, Mhm, tetapi kita harus mengkoreksi diri, mhm, kita harus melihat mhm, kondisi sekarang ini bagaimana kita bisa survive, mhm, di ke mhm, depan. mhm, Baik itu sebagai, manusia yang menggunakan teknologi AI, mhm, baik kita sebagai pebisnis mhm, mhm, dan, sebagai manusia biasa, kita harus tetap beradaptasi dengan, kemajuan teknologi. Jadi menurut saya, ya nggak usah terlalu, dipikirkan perubahan itu, tetapi disikapi dengan bijaksana dan ditanggapi dengan optimis. Karena semua perubahan itu pada akhirnya demi kesejahteraan kita sendiri. Ini paling enak nih sebenarnya ya kalau misalnya ngundang, narasumber Pak Lukas kayak Pak Lukas gini yang
selalu hype-nya tuh, apa, vibe-nya ya positif terus ya, mandang sesuatu positif, sedangkan kadang ada juga Pak yang stres, "Waduh 85 juta pekerjaan hilang, wah gimana nih?" Gitu. Jadi Ya takutnya kan, mhm, mungkin 85 juta hilang, jangan-jangan 200 juta yang nambah. wis Ya. Ya keren. itu bagaimana kita menyikapinya aja ya, gitu nggak. Iya iya Namanya iya, kreativitas itu tidak terbatas. luar Ada yang biasa. hilang, ada Mmm, yang bertambah, gitu aja. luar biasa ya. Nah, Pak Lukas, nah kalau Pak Lukas lihat nih, sektor industri mana Pak yang menurut Pak Lukas tuh paling rentan terdampak oleh otomatisasi dan AI ini? mmm, ada Mhm 2 hal, yang satu otomatisasi, yang mhm, satu AI ya. oke. Dalam Mhm hal otomatisasi itu akan melanda di sektor industri. mhm Jadi, memang dulu kita, kuat di industri padat karya. mhm Tapi menurut saya sekarang harus dirubah mhm mindset-nya karena, mhm padat karya itu, perlu penuh dengan ada human error, di situ ada, permasalahan jam mhm lembur, jam kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan, kualitas manusia yang mengerjakan itu. Jadi, sektor industri yang menggunakan otomatisasi menurut saya akan menjadi lebih efisien dan efektif mhm terhadap hasil kerjanya. Apalagi yang sehubungan dengan pekerjaan yang monoton. mhm mhm Bukan artis ya, kalau kita membuat gambar yang mhm mhm berbeda-beda, ya tentunya nggak bisa digantikan dengan robot. Tapi kalau pekerjaan merakit, misalnya barang elektronik atau, membuat suatu, proses, mhm manufacturing tekstil mhm yang itu-itu saja, itu mungkin bisa digantikan dengan robot gitu. Agar supaya pada saat dia bekerja, tidak ada faktor kelelahan, ada faktor-faktor psikologis yang mengakibatkan kualitas kerja mereka akan berkurang. Nah, kalau dari segi artificial intelligence itu mhm bicara soal bagaimana kita mempunyai mhm data-data aktivitas kita. mhm Kalau dulu kita cara marketing, wah melihat, wah data pembukuan kita gimana, penjualan kita gimana. mhm Malah sekarang sudah mempunyai software-software, itu mhm mungkin dari kita punya handphone sendiri, kita mhm bisa tahu aktivitas kita kemana. Dan sangat penting melihat track kita. mhm Untuk kita sikapi ke depan. Jadi setiap tahun kan setiap perusahaan melihat, oke kita meeting, apa yang dilihat, apa yang kita kerjakan, apa yang masih kurang untuk kita sikapi, untuk kita perbaiki. Jadi kita perlu melihat record kita untuk menjadi lebih baik gitu. mhm Jadi mhm artificial intelligence atau AI ini sangat penting dalam hal, menyikapi, tracking kita atau histori kerja kita untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitasnya di kemudian hari, saya rasa gitu. Wow, jadi memang itu, apa, dari sisi industri, kemudian juga, bisnis juga itu, apa namanya, rentan ya, Pak, ya, sebenarnya ya dengan, apa, berpengaruh dari dampak ini ya, Ya gimana? mungkin kalau dengan AI ya, Mhm ya dulu contoh aja ya, mhm kalau kita saya hidup di era 60, 70-an ya. mhm mhm Dulu kalau mhm. ngetik itu mesti Oh belajar iya, ngetik dulu 10 jari. manual ya, Pak, ya? Mungkin kalau Mesin Gen tik Z biasa nih. heeh, Gen Z belum pernah mungkin nyoba ya. umur 5 tahun dia udah bisa Udah ngetik. pernah nyoba belum Rara, Dede? Pernah ya? Nyoba, nah oke. Tapi mereka sudah terbiasa entah itu 11 jari atau mereka sudah terbiasa dengan, pattern, ketikan. Tapi Iya. kalau dulu orang, "Wah saya sudah dapat ijazah ngetik IBM." Iya Sekarang nggak iya ada iya iya lagi. iya, betul betul betul. Malah sekarang dengan AI kita ngomong saja udah ada ngetik sendiri. Jadi interpreter Iya, atau translator dulu waktu saya pergi ke luar negeri, saya sering ke Cina atau ke Eropa yang bahasanya mmm, sulit saya mengerti, saya bawa translator. Tapi translator saya ini hanya bisa, menerjemahkan satu 2 kata saja, kalau udah satu kalimat nggak bisa. Jadi saya iya untuk diskusi sama penjual atau pebisnis yang lain. Tapi sekarang kita rekam, terus kita kasih ke mereka, mereka sudah bisa menerjemahkan. Mungkin ke depannya nggak perlu lagi, interpreter atau, penerjemah iya. sudah tidak perlu lagi gitu. Wow, ini sebenarnya Pak, ini jadinya berasanya tuh jadi kayak banyak banget sektor yang akan kena dampaknya. Iya, tapi, Mhm mhm jangan terlalu, pesimis di situ dong, mhm jadi mhm ada peningkatan kualitas kerja. Dulu mungkin susah payah, eee, mulai dari awal mungkin, eee, mungkin pihak yang
terjun di industri ini ya misalnya kalau zaman dulu bikin film kartun mesti ngegambar 1 menit berapa gambar ya sekarang tinggal foto gambar terus tinggal masukin ke sistem dia udah otomatis ngopi gerakannya. Tapi kan bisa Jadi dia ada yang mempermudah juga agar justru ya, yang Pak, ya? mempermudah Mhm, agar kualitasnya lebih baik biar gitu loh. agar Jadi kualitas ini lebih baik. sebenarnya, Mhm, mempermudah kerjaan, kita, mmm, tetapi bukan malah, membuat kita menjadi, tidak berguna kan. iya, Yang penting kita bagaimana meningkatkan skill kita untuk menggunakan, teknologi itu. mmm, Ibu bisa bayangin nggak kalau dulu kita naik kuda, mhm. terus sekarang masih mau naik kuda? Sekarang kudanya kuda mahal, Iya iya ya iya. yang Ferrari Yang ya ya bisa yang lari rodanya 4 200 ya, Pak, ya? kilometer. Kalau kita cuman bisa naik kuda, terus Iya eee, ada mobil 10 kita nggak bisa pakai. Jadi iya. kita juga harus beradaptasi. Dengan kemajuan teknologi itu menolong kita untuk menjadi lebih efisien menurut saya, jadi nggak usah takut, untuk, terjadi perubahan, malah kita harus berantusias, eee, menanggapi, perkembangan teknologi tersebut gitu loh. Kalau, bagaimana, Pak, kalau bagaimana hal ini akan berdampak pada bisnis misalnya secara spesifik? Ya secara Mhm, bisnis sendiri makanya saya bilang, mhm, kalau dari pihak saya selalu kita menganalisa pada saat akhir tahun, mhm, ada teori dalam marketing, di dalam suatu bisnis ada yang datang dan ada yang pergi. mmm, Jadi dalam bisnis kita ada sekitar 5 sampai 10% customer kita akan pindah ke ke bidang yang lain atau dia mhm, tidak lagi di bidangnya, ada yang berkurang mhm, dari, kita punya customer mhm, dan kemudian karena teknologi juga bisa jadi pasar kita makin mengecil mhm, dan kita harus benar-benar berhati-hati dalam menyikapinya. mhm, Kalau kelihatannya, revolusi itu, terjadi artinya evolusi yang, jalannya dengan cepat, nah mhm, kita juga harus mengantisipasi tapi biasanya, eee, mereka akan jalan secara perlahan dan kita harus mempersiapkan diri agar perubahan itu tidak berdampak negatif buat kita. iya iya Kita iya, harus membuat suatu, eee planning jangka panjang dalam hal berbisnis kita selalu melihat bagaimana, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan agar kita tahu bisnis kita ini lagi menurun atau kita akan naik. mhm, membuat prediksi ya, Pak, ya? Membuat prediksi. Jadi kita harus lihat bisnis kita ini akan Mhm, makin menurun atau mhm, makin naik. mhm, Kalau makin menurun artinya, banyak customer-customer kita yang akan lari dari kita. Ya kita harus siap-siap melakukan sesuatu atau pengembangan bisnis agar supaya tetap survival. Konsep saya dalam berbisnis, dalam, eee, menghadapi hidup ini menggunakan konsep survival, Bu. Bagaimana saya bisa bertahan. Sebagai suami, sebagai laki, sebagai pebisnis, kita harus jadi punya semua spirit. dipikirin ya, Pak, ya? Semua dipikirin ya, Pak, ya? Ya santai aja tapi nggak usah sampai stres. Jangan sampai stres ya, Pak, ya? Ya, Jadi, Lukas, eee, da dalam hal ini nih, tadi kan dampak bisnis secara, spesifiknya ya. Nah, bagaimana menurut Pak Lukas, hilangnya pekerjaan dalam skala besar ini akan berdampak pada produktivitas dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan? Tentunya kan tadi gambarannya itu kan, dengan adanya otomatisasi ini dan AI ini tentunya ada efisiensi juga, perubahan. Nah, bagaimana Pak Lukas melihat ini dari sisi, produktivitas misalnya dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan? ya, Mhm, saya sendiri juga menghadapi hal-hal seperti itu ya, mhm, pada saat, company saya sudah berjalan cukup lama, 30 tahun. Ada orang-orang kita yang bekerja cukup lama mhm, dan mhm, menurut saya ada beberapa bidang pekerjaan yang kayaknya harusnya kita rubah dengan menggunakan machinery. Dengan adanya peraturan baru meningkatkan lokal konten atau mhm, TKDN, kita harus manufacturing di sini. Dulu mhm, saya adalah, trading company yang eee konsep engineering ya, saya mhm, application engineering, tapi kelihatannya saya harus masuk ke manufacturing. Nah, dalam hal manufacturing ini kita juga harus didukung oleh, otomatisasi agar kualitas dari barang dan atau kecepatan produksi mhm, akan lebih baik. mhm, Nah, orang-orang yang telah lama bekerja yang perlu kita tingkatkan, akan kita berikan pelatihan-pelatihan atau akan kita
sekolahkan lagi atau kita optimalkan. Baru-baru ini saya manggil, psikolog juga untuk ngecek orang-orang saya, Mmm, kompetensinya masih di bidang itu atau tidak. Kalau mereka sudah tidak cocok lagi di bidang itu, terpaksa saya akan membuat suatu, tim baru atau membuat suatu divisi baru untuk menampung mereka. Lagi mikir bagaimana kita bekerja sebagai subkontraktor atau mhm, sebagai, eee penasehat untuk yang, tadinya, bersifat, eee, produksi, mhm. tetapi kita tingkatkan menjadi supervisi. Oh, oke. Jadi Ya, mereka ini nggak diberhentiin ya, Pak, ya, iya, tapi iya. dialihkan Digalihkan jadi pekerjaannya? mesin yang Mhm. ngerjain, Heeh, tentu lebih cepat dan dia sebagai menyeleksi menyeleksi, dan, supervisi ya? yang, tahu Mmm, prosesnya kan mhm dia. mhm, Mesin itu harus kita perintahkan betul. sesuai dengan Iya, pattern-nya. mhm Nah, mhm, dia lebih tahu, jadi kita gunakan tingkatkan lagi mereka supaya bisa memakai mesin itu. mmm, Dan mhm, kita pikirkanlah cocoknya di mana, mhm mhm gitu. mhm Tapi kita harus lakukan, kalau mhm. enggak kita ketinggalan. Nah, selain dari dampak bisnis nih, Pak, bagaimana menurut Pak Lukas hilangnya pekerjaan dalam skala besar ini akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan? Ya seperti yang saya Mhm bilang memang ada yang hilang, mhm tetapi ada mhm yang mhm muncul mhm kan. Seperti, dengan adanya Covid kemarin, mhm penjualan melalui online, mhm mhm. melalui TikTok dan Instagram menjadi besar sekali. Ya dulu orang nggak bisa ke toko kan Iya iya iya, karena pandemi, pandemi. ya mau nggak mau jual secara online. Tapi ternyata di bisnis online cepat sekali, dengan biaya yang sangat minim, mereka mendapatkan hasil yang besar. Iya iya Ya iya. jadi sebenarnya ya ada yang hilang, tapi ternyata ada yang lebih baik untuk Iya dilakukan. iya iya. Dari yang tadinya sewa tempat, Iya. sekarang, Nggak usah nggak usah nggak usah sewa sewa tempat. tempat. Banyak perusahaan jasa yang Mhm, tadinya memerlukan office space yang cukup besar kan betul. kerja di rumah aja, Iya iya tinggal iya iya. dimonitor Iya. KPI-nya Iya kan. iya iya. Jadi ya jangan takut dengan kemajuan teknologi ya, Mhm, mhm, menurut saya teknologi harusnya bisa mendukung kita gitu loh. mhm, Pasti orang yang menciptakan teknologi itu pasti membantu produktivitas kita. mhm, Yang penting bagaimana kita bisa, belajar dari kemajuan itu ada peluang-peluang usaha yang lain gitu mhm. loh. Jadi Karena kreativitas ya, Pak, ya harus kreativitas yang ditingkatkan terus ya? tingkatkan. Ya betul. Kalau enggak, ya kita akan tertinggal Mhm, yang pada akhirnya ya kita, nggak bisa berkembang lagi. mhm, mhm. Saya rasa itu. Jadi selain ada yang berasa ancaman, tapi di balik itu juga ada peluang Ada peluang peluang-peluang. Ya seperti optimis ya, Pak, ya? iya, Mhm. Nah, eee, di perusahaan Pak Lukas sendiri, apakah sudah melakukan itu, adaptasi dengan era otomatisasi ini, Pak? Apa yang sudah dilakukan, Pak, sejauh ini? ya Mhm, saya punya visi dan misi itu adalah, adaptive to modern technology mhm, atau mhm, inovatif mhm, teknologi. mhm, Kita harus bisa mengadaptasi, eee, bisa mengadaptasi mhm, teknologi itu sendiri. mhm, Eee, dengan, beradaptasi dengan teknologi, mhm, kita bisa bersaing. iya, Meningkatkan iya, strength kita. Kita tetap mhm, harus, melihat dari SWOT kita ya dalam mhm, berbisnis ya. mhm, Kita harus memperkuat strength kita mhm, dengan menggunakan inovatif, teknologi. Jadi memang saya adalah trading company yang berbasis engineering. mhm, Nah, mhm, engineering ini harus haus dengan suatu ilmu-ilmu baru. mhm, mhm, Dan mhm, saya mempunyai target seperti saya mempunyai R&D yang selalu harus mempunyai target sekitar 5 sampai 6 suatu penemuan baru yang tentunya bukan mhm, mhm, mendesain sesuatu, suatu aplikasi baru yang harus kita terapkan di market kita agar kita eksis. mhm, 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 Seperti itulah yang, kita sikapi ya. mhm, mhm. Eee, dalam hal bersaing, kita harus berubah. Kalau kita berolahraga juga sama. Iya, Kalau kita main bulu tangkis, kita main mhm, rally, terus lawan kita tahu. Kalau mhm, kita hari ini rally, besok main smash, besok drop shot, itu mhm, membuat lawan kita, mhm, tidak mhm, bisa memprediksi kita. Tapi dalam bisnis sebenarnya, bukan lawan ya, tapi bersaing. mhm, Menurut saya kita harus mempunyai kreativitas dan mempunyai strategi berubah terus, karena ini strategi untuk bisa kompetitif, melawan kompetitor kita.
dalam hal bersaing ya, Mhm dalam hal bersaing yang positif. Saya nggak bilang, berkompetisi secara negatif, artinya mhm. kita kan berkompetisi Mhm untuk mhm. mendapatkan hati dari customer kita. Customer, ya. Tentunya Mhm customer akan lari ke kita kalau kita selalu melakukan suatu perubahan yang pada akhirnya mhm. menjadikan, kualitas servis kita menjadi lebih baik. Saya selalu menggunakan itu. Wow. Mhm. Nah, kalau dari sisi strategi nih, Pak, apa yang Pak Lukas, terapkan untuk meningkatkan keterampilan karyawan yang relevan dengan tuntutan pasar yang berubah? Mhm Kalau di kantor saya sendiri mhm. kan ada HRD ya, Iya Human Resources, iya. itu saya targetin setiap, departemen untuk melakukan, Mhm pembenahan. mhm Saya mhm. ada 13 head unit, 12 head department unit ya, ya? 13 head Mhm department mhm yang head-nya itu harus belajar, mhm saya mhm targetin harus, mempunyai sekitar 2 atau 3 seminar dalam setahun mhm untuk, meningkatkan kualitas mereka dalam menjalankan aktivitas mereka di bidang masing-masing. mhm mhm Tapi memang yang sulit itu, membagi waktu ya, karena mhm mereka sendiri juga kerja, kemudian mhm pada saat kerja, mereka ada waktu di rumah. Jadi kalau misalnya harus, seminar pada saat waktu dia libur, dia akan mengurangi waktunya di, rumah. Tetapi perusahaan harus mempunyai suatu, eee, apa namanya, motivasi yang tinggi untuk meningkatkan, kualitas karyawannya untuk lebih baik. mhm Ini memang, kendala yang sulit, mhm mhm kadang-kadang ada satu 2 orang staf saya yang saya wajibkan untuk kuliah, kadang-kadang untuk kuliah itu saya siapkan, "Oke, kamu boleh kerja part-time." Tapi nggak mudah untuk mendorong mereka untuk maju, untuk mhm belajar ya. mhm Tetapi culture kita untuk selalu, mhm mhm. belajar udah saya, eee Sot sosialisasikan. motivasi ya, Pak, didorong ya? Mhm Memotivasikan mereka mhm harus belajar terus mhm gitu, mhm agar, mhm kita menjadi selalu lebih mhm baik, mhm harus menjadi lebih efisien, mhm. sehingga kita seperti terlihat bersinar. Kan Bu Dini selalu mendapatkan suatu hal yang baru terus. Iya Saya kaget juga bikin podcast hari ini. Jadi iya, setiap Pak, orang ketemu suatu hal yang beda. iya Ya, jadi nggak bosen ya ketemu iya, orang. ketemu ketemu orang baru, ketemu cerita baru, itu Iya, sebenarnya sebenarnya, Pak, kita mau apa, eee, mendapatkan ilmu itu mendengar aja hari heeh, ini, saya iya. mendengar Pak Lukas saja, saya belajar banyak hari ini. Ya, kemudian memang, karena, Mhm, banyak relasi-relasi, produk kita juga lebih banyak, jadi banyak yang dipelajari. banyak yang dipelajari, Jadi betul, Pak. dari 5 tahun terakhir Mhm ini produk kita makin banyak, jadi banyak juga yang perlu dipelajari. mhm Ini juga salah satu pembinaan ke orang-orang kita, belajar sesuatu yang baru. Saya mhm selalu bilang mereka, "Kalau kamu melakukan mhm sesuatu, kalau mhm kita mengerjakan sesuatu, kita harus detail menguasai bidang itu." Kita mhm harus hands on. Misalnya mhm. kita buka restoran, bagaimana diproduksi, bagaimana mencari customer, Iya iya bagaimana iya. itu kita harus kuasai sebagai, Mhm sebagai orang mhm yang mempunyai bisnis itu. Kita nggak bisa percayain orang. mhm mhm. Kamu harus bisa sendiri sebelum orang, kamu suruh gitu, menurut saya itu. Tapi keren banget loh Pak Lukas ini ya, Mhm. apa, mau menyekolahkan karyawan gitu, mau membuat mereka itu maju gitu. Itu kan nggak semua ya, Pak, ya, memberikan opportunity itu kepada karyawan gitu. Dan itu kan sebenarnya bisa menjadi apa, solusi sih sebenarnya buat mereka gitu untuk bisa, makin adaptasi dengan perusahaan di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Ya, Mhm. menurut saya begini ya, pada suatu masa saya mengerjakan semuanya sendiri, Bu. Jadi, banyak juga dari partner-partner saya, "You kalau mau pensiun atau mau, istirahat Mhm bagaimana? mhm Karena kamu kontrol semua." Dan mhm sekarang saya membuat company saya supaya bisa berjalan secara mhm autopilot, dan kemudian, mereka harus bisa, mmm mempelajari hal itu sedetil mhm mungkin mhm. agar, bisa memutuskan secara cepat. Dalam hal ini ya mereka harus menguasai produk-produk itu atau, eee, apa yang mereka lakukan harus dibenahi setiap saat. Untuk itulah mereka harus, mendapatkan itu dari seminar atau sekolah.
Kadang-kadang ada pertanyaan juga dari orang Mmm, saya kan udah kerja, kenapa disuruh sekolah? Saya bilang kadang-kadang memotivasi mereka karena saya percaya kamu dan kamu bagus. Maka saya memberikan suatu opportunity kamu untuk sekolah lagi agar kepercayaan lebih besar saya berikan kepada kamu sehingga kamu lebih bisa berkontribusi kepada saya. Itulah. Jadi dia tidak akan bisa berkembang kalau kita tidak mendidik mhm, mereka. mhm, Dia akan membantu kita di bidang yang kecil, tapi kalau kita tingkatkan kemampuan kita, mhm, apalagi orang-orang yang sudah bekerja dengan kita dan mempunyai bakat-bakat tertentu, ya lebih baik kita tingkatkan kemampuannya untuk membantu kita untuk membesarkan kita secara tim. mhm. Itu sih motivasi saya. Karena dalam suatu perusahaan yang paling penting adalah teamwork Teamwork lah ya, manusianya. manusianya ya. Secanggih apapun mesinnya kita kalau orangnya enggak bisa Iya, jalanin ya enggak betul. ada. Ya seperti yang saya Mhm, pernah baca ya, mhm, secanggih apapun pistol kamu kalau yang nembak itu salah ya salah. Karena yang paling penting bagaimana menembak mhm. orang yang menembak itu. Man behind the The gun ya, Pak, ya? man behind the gun gitu. Kalau kita punya mobil canggih yang bisa, eee, operate sendiri, bisa jalan sendiri, terus nyalainnya nggak bisa gimana bisa Iya, pakai? nggak bisa juga ya. Ya nggak bisa pakai. Atau kuda yang bagus, wah kita Mhm. mau naik kuda nih, kudanya musti itu zaman dulu ya, Iya iya kuda iya. bisa lari Iya kenceng, iya. terus kita naik kuda kalau kenceng-kenceng jatuh. Ya Iya. buat apa pakai yang kuda? Iya iya. Bagus. Jadi kalau kita mau, mendapatkan, kualitas yang lebih baik atau menggunakan, eee, suatu teknologi Mhm. modern, kita harus beradaptasi dengan teknologi modern itu sendiri untuk bisa menjadi lebih baik. Kita harus, apa namanya, bisa relate ke situ ya, Pak, ya. Iya, Mhm. Pak Lukas, nah, tantangan terbesar nih, Pak, bagi perusahaan Pak Lukas dalam menghadapi disrupsi teknologi ini apa sih, Pak? Mhm. tantangan yang terbesar tuh orangnya. Justru orangnya ya, Ya Pak, ya? orangnya, heeh. Saya kadang-kadang capek menjadi mediator. Kenapa Kadang-kadang tuh, kenapa Pak? mau dipakai mesin, Iya mesin iya itu iya. nggak bisa protes. Iya iya Nggak iya bisa iya. protes, nggak bisa sedih, nggak paling dia rusak. Kalau Mmm, rusak ya betulin. Tapi kalau manusianya ini, mhm, ya ada Gen Z, ada generasi milenial, mereka kadang-kadang mempunyai etos kerja yang berbeda, mhm, karena juga generation gap juga berbeda. Saya berusaha membagi-bagi, eee, karyawan saya mhm, selalu mhm, berpikir bahwa waktu di kantor ini mhm, adalah waktu yang cukup lama. mhm, Kalau ke rumah itu mhm, tinggal capeknya aja, kemudian istirahat ya ketemu mhm, keluarga sebentar. Waktu yang terbanyak adalah di kantor. Jadi mhm, saya s selalu, memberikan nasihat ke orang-orang saya agar menciptakan suasana yang nyaman di kantor. mhm, Kalau teman sebelah kamu kamu anggap sebagai teman, mhm, sebagai mhm, sahabat, kamu akan termotivasi datang ke kantor. Tapi kalau temannya ini, misalnya saya nggak suka sama Bu Dini, tiap hari ketemu di podcast bisa, menurunkan motivasi saya untuk maju, karena ketemu aja udah males gitu. Tapi iya iya kalau iya iya, Pak, udah ketemu Bu Dini asik nih lebih semangat ngomongnya, ya jadinya, Pak, pasti ya? kita akan mendapatkan Iya aura iya. yang positif. Iya iya, Jadi betul saya betul betul selalu, betul. membuat mereka agar di kantor nyaman. Mhm, Saya lebih suka membuat karyawan kerja dengan, rasa bahagia, mhm, rasa gembira mhm, daripada saya omelin gitu. mhm, Karena mhm. menurut saya diomelin, kita kadang-kadang ada yang, menegur secara keras supaya dia maju, ya menurut Maju, saya malah menurunkan menurunkan kreativitas. kreativitas ya, Pak, ya? Iya, namanya kalau misalnya seniman kalau dia lagi seneng dia pasti hasilnya baik kan. Iya, Jadi untuk itulah orang saya di kantor kadang-kadang saya kumpulkan dari segi mhm, hobinya, mhm, kemudian mhm, saya kumpulkan dari segi age-nya, yang umur 50 saya suruh bergabung, kemudian yang masih muda-muda bergabung. Mereka boleh melakukan kegiatan olahraga mhm, atau, menyalurkan hobinya mhm. masing-masing. Tetapi kadang-kadang nggak mudah untuk menyatukan mereka karena ada ego, Iya ada iya 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 iya. eee, ada merasa mau menang sendiri, Mmm, dan merasa benar sendiri, ya itulah, mhm, menurut saya dalam segi bagaimana kita berbisnis, bagaimana mhm, kita bekerja, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi, mhm, bagaimana kita bisa menegur orang tanpa, eee, menutup komunikasi, mhm mhm mhm. bagaimana kita, menyikapi, eee, kalau kita menginginkan sesuatu, saya selalu ajarin orang saya untuk, berdiskusi
melalui sudut pandang mereka. Iya. Mhm Misalnya mhm saya mau, membuat suatu kantor menjadi bersih, mhm mhm. saya akan bilang, "Kalau kamu di kantor ini bersih, kamu akan merasa nyaman nggak? Iya. Dan yang duduk Mhm di situ kan kamu, jadi lebih mhm baik kamu mhm bersihin." mhm Jadi mhm saya, keinginan saya tercapai, keinginan dia tercapai dari sudut pandang, eee, mereka dulu. mhm Jadi mhm saya selalu mhm. berpikir komunikasi itu adalah, 2 arah ya, Pak, ya? 2 arah dan Mhm. kepentingannya win-win. Win-win. Ini kata-kata basi sih win-win, tapi menurut saya efektif. Bukan kepentingan saya ya, kalau Mhm. kepentingan saya ya oke, saya hari ini atasan di depan saya dia kerjain, di belakang saya dia nggak kerjain. Iya. Kalau dikerjainnya, saya juga untung, kalau saya ngerjakan ini saya juga untung, pasti dikerjakan Iya. seterusnya. Konsep itulah Mmm, yang saya terapkan di etos kerja kita supaya kita bisa menjadi company yang, eee, kreatif, teamwork-nya ada. Saya selalu bilang bahwa saya perlu super team, mmm. saya tidak perlu Superman. Wow. Aduh, luar biasa Pak Lukas. Pak, bagaimana Pak Lukas, memastikan bahwa karyawan itu merasa aman dan didukung selama masa transisi menuju otomatisasi ini? Kan kalau kadang-kadang, mereka melihat misalnya kayak disuruh belajar atau mereka melihat, kondisi situasi kantor, ada perubahan dari sistem dan selain segala macamnya yang kemudian mereka merasa, "Waduh, nanti pekerjaan saya hilang," gitu. Nah, bagaimana Pak Lukas bisa memastikan gitu ya, bahwa, karyawan ini merasa aman gitu dan didukung selama transisi ini. Saya selalu Mhm mengadakan komunikasi-komunikasi, mhm kadang-kadang saya mhm juga meminta mhm orang-orang saya untuk mhm berkomunikasi dengan bawahan mereka mhm sebagai teman, mhm kemudian kita juga, merencanakan mhm yang akan datang bagaimana. mhm Tentunya dalam merencanakan itu kita memikirkan soal faktor-faktor kesejahteraan mereka, iya betul. Mhm nanti, eee, mereka dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa, mhm dan mereka nantinya bagaimana, eee, kemudian, dari, eee, hal yang saya selalu tekankan, pikirkanlah bagaimana company ini berkembang. mmm, mhm, Kalau company-nya baik, pasti kamu juga akan sejahtera. Jadi iya, nggak usah keberpihakannya ke atasan, mhm keberpihakannya ke saya mhm sebagai pemilik, tapi keberpihakannya kepada kepentingan company. mhm Karena di situ mhm company yang akan, mensejahterakan dari karyawan, karena saya semuanya open. mhm 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 Ya menurut saya itulah, eee tidak ada kata menurut saya yang menakutkan ya kalau kita semuanya bisa lihat selama kita memberikan saya punya company ISO 9001 2015. Di mhm situ mhm sudah ada SOP-nya mmm, dan SOP-nya saya mhm mengarah ke bagaimana company bisa survive mhm mhm dan bisa, berjalan dengan kualitas mhm tertentu. Jadi mhm. mereka tentunya bisa lihat bahwa kalau company-nya untung ya mereka nggak usah worry. Nggak usah worry ya. Tapi yang paling penting memang saya memberikan KPI, Mhm. dia nggak boleh yang di bawah. Iya iya, standarnya ya, Pak, ya? Ya, saya Mhm bilang selalu kamu average aja lah. mhm Kalau kamu mhm di bawah kamu harus naik karena, kalau kamu posisi yang paling bawah mungkin nanti tim kamu nggak pakai kamu. mmm. Tapi sejauh ini ada pengurangan karyawan nggak, Pak, sampai hari ini? Eee, Akibat ada, transisi ini? eee, ke ada pengurangan karyawan, Mhm tapi, mungkin nggak signifikan. mhm Pengurangan karyawan kadang-kadang kita harus, menjadi bijaksana juga ya, yang mhm mhm rajin mhm. itu harus kita berikan posisi, tapi Mhm. kalau yang kelihatannya, eee, absennya aja banyak, ya susah untuk kita, Iya, dipertahankan ya, Pak, ya? pertahankan. Ya tentunya mereka punya alasan-alasan Ya tertentu. berarti itu, eee dalam hal, personal ya, artinya personalnya memang tidak bisa dipertahankan karena itu. Tapi kalau dari sisi otomatisasi ini belum ada ya, Pak, ya, sampai hari Belum ini, ada. eee, Tapi kita PHK memang gitu? Mhm berencana untuk, mhm kita lagi berencana untuk, manufacturing. Di dalam manufacturing itu mungkin kita akan membagi-bagi, mhm ada mungkin menjadi subkon, ada yang mhm menjadi, di pabrik utamanya. Karena mhm kalau kita
memfabrikasi suatu produk, kita nggak Mhm. bisa bikin semuanya di dalam suatu Iya iya pabrik, iya iya nanti iya. nggak efisien. Iya. Jadi ini sekarang rencananya memang dari sisi mesin, rencananya akan otomatisasi nih, Pak, ya, ke Ya, depannya ya, Pak, ya? tidak semuanya karena Tidak semua, investasi ke sana juga akan cukup tinggi. besar ya, Pak, ya? Mhm. Tetapi, kita Mhm. sudah pikirkan, ada, eee, beberapa perangkat Mhm mhm otomatisasi. mhm. Sebenarnya bukan terlalu otomatisasi Mhm sekali mhm lah, mhm tapi, beberapa mesin yang dulu mhm. kelihatannya mahal karena Iya iya kita iya iya. motong masih pakai manual, sekarang motong dengan, otomatis. Kita kasih gambar AutoCAD kemudian langsung Ada dia potong, ada nggak terlalu kemudahan ya, Pak, ya, dari ya ada sisi kemudahan mungkin dan lebih presisi, lebih kualitas juga presisi lebih juga, bagus. lebih bagus ya? Ya, itu nggak bisa Mhm. dihindari Ini sih, nggak bisa dihindarin ya? dalam hal Mhm. kita bersaing ya, Iya 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 iya. dan Itu untuk kita juga kepentingan kemajuan perusahaan juga sebenarnya ya, Pak, ya, ya jadinya kita ya? kan harus Mhm. meniru pabriknya Iya iya. bagaimana, jadi kita berencana untuk mengcopy apa yang, Mhm. pabrik, kita lakukan untuk kita, implementasikan di Iya. sini di tempat kita. Karyawan-karyawannya gimana, Pak, nanti ke depannya? Apakah, dialihkan atau bagaimana, Pak? Atau Ada di-PHK? rencana Mhm. ya tentunya mereka, ada yang menjadi QC, Oke, kemudian ada iya. yang Mhm menjadi mhm subcon, mhm mhm. eee tidak semuanya kan diproduksi ya, Iya, jadi betul ada yang betul. assembly. Mhm mhm Jadi, mhm. ada yang nanti merakit, Mhm mhm. ya mungkin mereka-mereka itu akan mempunyai tim untuk merakit. Ini baru konsep ya Konsep gitu, ya? Jadi dialih fungsikan aja ya, Pak, ya? Mhm. dioptimalkan. Dioptimalkan. Jadi Mhm. seperti gimana ya, tadinya supir bus gitu, Iya, ya kemudian diedukasi jadi punya bus. jadi punya bus. Jadi dia, merawat, Iya. mengoperasikan dari sisi ininya, Pak, ya, Jadi dari segi buatnya, pemilik lah, pemilik, misalnya iya tadi iya dia, iya. punya perusahaan transportasi, dia sebagai supir sama Iya keneknya. iya. Terus kemudian, "Ya udah nih, truknya semua kamu yang handle dah, Mhm kamu, mhm bus-busnya ini mhm. kamu yang rawat." Dia tentunya tahu bagaimana Betul betul. operasi, bagaimana Betul betul. bagaimana merawatnya, tanpa dia harus terlibat di situ Iya dan dia iya bisa iya iya. mempunyai, tim lagi Mhm. yang, terdiri dari, anak-anak muda atau orang-orang lain, tetapi dia mengawasi karena dia yang paling tahu prosesnya. Ini enaknya ya kalau bicara sama, apa namanya, owner ya. Jadi jelas ya mau arahnya ke mana, kemudian solusinya bagaimana, sehingga karyawan pun mungkin tidak worry gitu ya, bicara tentang, apa namanya, perubahan-perubahan digitalisasi ini ya, Pak, ya. Menarik sekali sih kalau menurut saya, Pak Lukas. Nah, Pak Lukas, menurut Pak Lukas, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan dalam mengatasi tantangan ini bagaimana, Pak? Saya rasa, Mhm mhm. ini, suatu kolaborasi yang harus ya menurut Iya saya. iya iya iya. Mhm Eee, Kalau dari pengusaha mhm. kan bagaimana menggunakan tenaga-tenaga Mhm mhm. kerja yang dididik oleh pendidik Iya. dan kemudian dalam hal menjalankan bisnisnya tentunya ada aturan-aturan yang Mhm. atur oleh pemerintah. Betul. Ada Iya. peraturan yang, mungkin yang dilarang, ada Mhm. aturan yang Mhm. memberikan suatu Mhm mhm. insentif. Mhm. Tentu, Mhm. sangat penting arahnya mau ke mana gitu loh. Mhm. Jadi pemerintah, sebagai regulator, akan memberikan suatu Mhm. aturan-aturan, ke arah mana kita mau jalan. Mhm. Jadi, eee, pengusaha bagaimana secara nyata menggunakan peluang-peluang yang diberikan atau, rambu-rambu yang diberikan, pemerintah. Nah, bagaimana mengatur orang-orangnya dari dunia pendidikan. Betul. Iya iya, Jadi, Pak. ini Mhm. harus berkesinambungan gitu loh. Berkesinambungan ya, Kalau Pak, ya? nggak cocok ya gagal jalan. Iya. Arahnya ke mana, ini kalau misalnya kita mau ke arah, otomatisasi, Mhm terus kemudian kita masih, menggunakan metode-metode mhm. padat karya, merakit dengan secara konvensional, dan Iya. kemudian dari sekolahnya juga mendidik dengan cara yang begitu, ya Iya tidak iya. akan ketemu Nggak gitu. ketemu ya, betul betul, Pak. Jadi saya rasa itu suatu hal yang paling, Mhm penting mhm mhm. berkoordinasi Mhm gitu. mhm. Makanya kayaknya selalu ada wakil, eee, pengusaha di pemerintahan, ada Mhm wakil dari pendidikan di pemerintahan. mhm. Saya rasa sudah seharusnya bekerja sama, Berkolaborasi ya, Pak, ya, sudah berkolaborasi. sudah harus sih ya, Pak, Iya ya. betul. Pak Lukas, menurut Pak Lukas keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh pekerja di masa depan agar tetap relevan, Pak, dengan era otomatisasi ini? Menurut saya Mhm. pada akhirnya kita belajar, eee, di sekolahnya banyak yang bilang,
sekolah itu nggak penting, yang Mhm. penting, adalah di lapangan. Tapi menurut saya sekolah itu sudah ada datanya banyak yang sukses dari sekolah, Iya. karena di sekolah bukan sekedar belajar Mhm. bagaimana kita Mhm. menimba ilmu, tetapi bagaimana kita, berkomitmen. Mmm. Misalnya 6 tahun kita harus lulus SD, Iya. pagi-pagi sekolah, Mhm. mungkin siang kita pulang Mhm. belajar. Iya. Itu komitmen belajar disiplin. Iya. Belajar bagaimana, eee, apa yang wajib kita lakukan, itu belajar, itu bagian proses belajar. Mhm. Terus kalau kita nggak melakukan ini, saya rasa, sulit gitu. Tapi Mhm. bukannya tidak bisa sih, tetapi menurut saya, penting untuk dilakukan. Tetapi di lain pihak, bukan cuman sekedar belajar ilmu pengetahuan, Mhm. bagaimana berkomunikasi. Yang paling sulit ujung-ujungnya dalam berbisnis bagaimana berkomunikasi. Karena sepintar apapun orang tersebut, tapi Mhm. kalau tidak bisa berkomunikasi, dia hanya pintar sendiri, tidak bisa membagi ilmu ke orang lain, tidak bisa deliver, Mhm. secara teamwork, nggak bakal bisa jadi. Mhm. Menurut saya sudah berkali-kali mencoba orang kalau pintar saja tapi tidak bisa bersosial, susah berkembang. Mhm. Dia nggak bisa pintar sendiri, yang paling penting kita ego mesti dijaga. Mhm. Bagaimana saya bisa misalnya saya berkomunikasi dengan ibu, kita harus sejajar, eee, ada kepentingan yang diajak ngomong, ada kepentingan saya, kita bagaimana berkolaborasi untuk hasil di depan. Jadi yang paling penting bagaimana berkomunikasi. Jadi menurut saya anak-anak muda zaman sekarang harusnya belajar di organisasi, Iya, 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 jangan iya. sekolah aja Mhm. gitu. Jadi dia Mhm. harus ikut mungkin Terjun langsung ke ikut organisasi. organisasi Iya, belajar bagus atau banget di ide ini. Mhm. organisasi, keagamaan, olahraga, atau musik. Jadi mereka belajar bagaimana, me-manage, tim, bagaimana, tanggung jawab sebagai ketua. Kalau dulu saya kerja di satu perusahaan, jadi kalau sudah naik satu posisi, biasanya mereka akan masuk ke suatu seminar, seminarnya bisa juga di hutan. Mhm. Kemudian secara bergantian mereka dipimpin, oleh tim Mhm. secara bergantian supaya mereka tahu bahwa menjadi leader itu bagaimana, menjadi Mhm. anak buah bagaimana. Menurut saya pemimpin yang baik adalah dulunya adalah staf yang baik atau mungkin jenderal yang baik. Saya nggak pernah jadi polisi ya, atau jadi tentara, tapi jenderal yang baik adalah prajurit yang baik gitu. Iya, betul, betul, betul. Ya, bagaimana dia bisa mengimplementasikan kalau dia nggak pernah. Jadi kalau karyawan direktur yang baik adalah dia pernah menjadi karyawan yang baik, paling enggak gitu. Mhm. Mungkin nggak usah terbaik, tapi dia tahu kualitas seperti apa menjadi, karyawan yang baik dan dari situ mereka bisa berkomunikasi dengan, sesamanya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi kuncinya tuh komunikasi ya. Bener nggak ya Bu ya, ada Ibu di sini. Komunikasi kalau kalau di rumah tangga juga kalau komunikasi buruk juga jadi bisa kacau ya. Ini nih relate nih. Ini kan kebetulan nih ada Danendra sama Rara nih di sini, Mhm. anak-anak Gen Z, Pak, gitu. Nah, kalau kalau apa, berpasangan gitu ya, komunikasi, apa namanya, udah nggak bagus, nah bisa bisa ini juga kan, bener nggak sih? Nah, bisa salah paham. Iya. Contoh yang paling simpel aja gini ya, kita, mungkin Bu Didi nanti sebentar lagi akan punya mantu, punya cucu ya. Kalau kita, nanti nggak mengerti, eee, berkomunikasi dengan dia, Iya, 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 iya. kenapa misalnya, seorang nenek nggak bisa berkomunikasi dengan cucu, karena Mhm. dunianya beda. Dunianya beda, betul, Pak. Jadi, menurut saya kita harus bisa beradaptasi masuk ke dunia mereka untuk bisa berkomunikasi. Iya. Jadi kadang-kadang saya juga melakukan aktivitas-aktivitas dengan Mhm. anak-anak muda, saya harus belajar bisa berkomunikasi dengan banyak kalangan. Iya, 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 Karena iya. sampai sekarang ini, saya tuh masih turun ke customer saya, masih, berkomunikasi, memberikan seminar. Jadi saya harus bisa mempunyai komunikasi baik yang muda, yang tua, eee bahkan anak-anak. Mhm. Kadang-kadang pada saat kita ketemu ada keluarganya, kita harus bisa berkomunikasi. Itu kunci di bidang apapun ya menurut Mhm, saya. mhm, mhm. Kalau komunikasinya enak, akan semuanya menjadi lebih baik lah. Kadang-kadang orang, menutup komunikasi, Iya, "Saya nggak suka,"
ya udah saya nggak mau ngomong, terus Mmm, gimana bisa bekerja sama? iya, betul betul. Meskipun kamu pinter, ya bagaimana ide-ide kamu kamu kasih ke, Mhm, orang tersebut. Jadi menurut saya paling penting, anak muda sekarang ya, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana berempati, mmm, mhm bagaimana, mhm mhm mhm, bekerja secara tim, mhm itu mhm. paling penting. Jadi kuncinya di situ ya, Pak, ya? Iya. Nah, Pak Lukas, banyak berpendapat nih bahwa pendidikan dan pelatihan itu menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Nah, bagaimana peran perusahaan dalam membekali karyawan dengan keterampilan baru, Pak? Ya, pelatihan itu Mhm, bisa, sesama, sama karyawan. mmm, Jadi kalau dalam pertemuan meskipun kadang-kadang kita terbatasan waktu untuk bertemu ya, mhm, tapi kalau pada saat bertemu kita selalu memberikan suatu waktu mhm, mereka untuk memberikan suatu cerita-cerita mhm, hal-hal yang mereka, dapatkan di lapangan yang bisa dipakai untuk yang lain. Jadi, mereka saling mengisi, jadi mhm, komunikasi itu tidak selalu satu arah, mhm, dari atasan mereka memberikan masukan, tapi juga dari pihak bawahan memberikan masukan-masukan dari sudut pandang dia. Dan itu bisa juga itu namanya seminar juga, atau mhm, kita saling mengerti. mhm, Dan mhm. kemudian dari pihak prinsipal atau pihak, manufacturing juga kadang-kadang memberikan pelatihan-pelatihan ke kita Oh, iya untuk ya. product Jadi knowledge. jadi product knowledge juga diberikan pelatihan-pelatihan ya, Pak, ya? Iya, Mhm, agar mengerti produknya karena, mhm, eee, mhm, tanpa mengetahui produknya mhm. susahlah Iya untuk iya iya iya. mendeliver. Di samping itu ya, eee, jika ada melihat bahwa di bidang tertentu atau di suatu, eee Mhm, sistem mhm, tertentu mhm, ternyata kurang optimal atau mhm, kurang efisien, ya harus dibuat suatu seminar tertentu atau di suatu, eee, pembelajaran. mhm, Banyak kok sekarang seminar-seminar bisa melalui online mhm, atau bisa juga kita beri alat, kemudian implementasikan kayak beli mhm, software, nanti mhm. diajarin bagaimana menggunakannya. Jadi Biasa, dilakukan ya, Pak, ya, meng-upgrade karyawan tuh selalu terus-menerus dilakukan ya di harus kantor ya, Pak, selalu ya? terus-menerus ya. Mmm. Lalu Kak, selain peran individu dan perusahaan nih, pemerintah kan juga memiliki peran penting ya, kayak kebijakan apa yang menurut Pak Lukas perlu segera diambil untuk menghadapi disrupsi tenaga kerja ini, Pak? Ya, menurut saya kebijakan-kebijakan yang cukup penting adalah bagaimana karena ilmu pengetahuan ini adalah pendidikan ya. Mhm, iya, Jadi mhm, bagaimana infrastruktur dari, eee, daerah-daerah kita kan mhm, mhm, cukup luas mhm, dari mhm, kepulauan-kepulauan ya. mhm, mhm, Jadi, bagaimana mhm, internet itu dengan kecepatan tinggi bisa menjangkau daerah-daerah yang cukup mhm, luas, dan mereka juga mempunyai akses terhadap, mempunyai komputer mhm, minimal mhm, atau, mereka mempunyai warnet-warnet yang mhm, mhm, bisa dipakai untuk, eee, belajar secara online, mhm, itu saya rasa perlu dilakukan. Jadi bagaimana, kesempatan untuk belajar itu, eee, tidak hanya orang-orang yang mampu saja, mhm, orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang terisolir di mhm, daerah mhm, tertentu mhm, harus mempunyai akses terhadap pendidikan ini. mhm. Kadang-kadang, ada strategi, "Oh kita pindahin aja, pabrik kita ke daerah yang Iya, agak jauh." agak jauh. Ya tentunya UMR-nya lebih rendah. Iya, iya betul. Tapi Jadi kalau orang-orang di mhm, sana nggak lebih ngerti cara rendah. makainya juga susah. Terus kemudian kita pakai orang teknologi dari Jakarta pindah ke sana, dan kemudian gajinya naik, Cost-nya malah jadi lebih jadi tinggi ya, lebih Pak, ya? tinggi, dan Mhm, mhm, dia entar-entar pulang gitu. Jadi menurut saya kesetaraan pendidikan harus terjangkau bukan di perkotaan aja, tetapi di daerah-daerah terpencil harus ada supaya nanti, berkembangnya secara bersamaan. mhm, Jadi pendidikan itu harus bisa, terima oleh semua kalangan. mhm, mhm, Bukan yang karyawan muda aja ya, yang mhm. tua-tua juga perlu. Nah itu, Kak, perlu di-upgrade ya, Iya Kak, ya? perlu di-upgrade. Pak, di balik ancaman hilangnya pekerjaan sebenarnya itu ada peluang baru yang muncul kan, seperti yang tadi Pak Lukas sudah sampaikan. Nah, bagaimana Pak Lukas melihat
potensi munculnya sektor-sektor baru yang akan menciptakan lapangan pekerjaan di masa depan, Pak? Mhm. Ya, kalau dari segi Mmm, bisnis saya sendiri sekarang mhm, ini kan, eee, saya bergerak di high-rise building ya. mhm mhm Saya ada suatu perusahaan yang bergerak di, smart building. mhm, Kita, menerapkan integrated building management system. mhm Nah, ini bagaimana gedung itu, dikelola secara, eee, advance teknologi, masuk ke dalam gedung melalui turnstile, menggunakan SMS, KTP, saja bisa masuk sampai ke ruang rapat, yang mhm mana kalau secara konvensional harus melewati reception, melewati, mhm mhm beberapa orang yang mhm mengantar, eee, ke dalam suatu mhm ruangan meeting. mhm Sekarang, eee, tidak perlu orang yang banyak untuk melakukan seperti itu. mhm mhm. Saya marah baru-baru ini dari Cina, saya diantar sama robot sampai ke ruangan saya. Itu Pertama di Cina itu tuh, Pak? hah? Waktu berkunjung ke Cina Iya, kemarin, Pak? baru Cina, Mhm. yang nganter tuh ngasih kunci sampai ke kamar melalui robot, tidak pakai Oh ya? orang. Iya, Wow. itu kan pertama memang impresif ya, karena Iya, menurut saya sekarang ini trending orang itu bukan melihat, gedung sesuatu yang indah ya, mhm mhm. tapi dilihat kecanggihan teknologi. Jadi Itu sudah diterapkan ya, Pak, ya, di Cina ya justru ya? ya, saya di Cina saya kaget juga, saya sampai videoin itu Oh, dia. apa? Dia selamat pagi, dia ketemu orang, dia selamat pagi, dia selamatin, kemudian Mhm. kita bisa berkomunikasi dengan dia, apa yang, kita Wah, nggak tahu bisa oke. ditanya, terus dianterin saya sampai ke kamar, Mmm. kemudian dia pergi lagi balik. Beberapa negara Itu kayak baju oh enggak, dia apa pakai, robot kayak mesin bukan seperti orang, oh, ya ya masih ya, seperti mesin. mesin. Eee Menarik juga ya, Pak, ya, sekarang sudah diterapkan itu ya? beberapa Mhm. bank yang saya, eee ketemu juga mereka terapin, Di bank juga, Pak? menggunakan smart, building ya. Mhm mhm. Jadi kayak, sistem teller atau, kayak dulu kan kita musti ke bank musti Mhm. ketemu personelnya, tapi sekarang Iya. tinggal melalui ATM saja sudah Oh, beres. iya iya, Atau sekarang ya. belakangan kita dengan software tertentu juga udah bisa transfer ke mana-mana ya. Betul betul Mungkin betul. nggak perlu pakai uang lagi Iya ya. iya, nggak perlu datang ke Nah, bank, lewat HP bisa ya, Pak, ya? Mhm. peluang-peluang itu kebetulan kita main di sebelah sana, main di bidang Mhm. itu. Mhm mhm Sehingga mhm ada suatu, peluang baru yang bisa kita implementasikan. mhm Belakangan ini malah masuk ke smart home. mhm mhm. Smart home, Pak, ya? Ya Itu sekarang bukan lagi trending loh, Pak, smart home. Kayak ya semua banyak yang pengen punya rumah smart home. ya Mhm kadang-kadang beberapa orang yang mungkin perekonomiannya sudah, baik, dia mhm. mempunyai beberapa rumah, Bu. Apartemen juga banyak. Iya Nah, iya kadang-kadang iya kan iya. apartemen itu perlu dibersihkan, Mhm atau kalau dia pulang dari rumah, dia pengennya AC sudah dingin, mhm internet sudah nyala, itu semua bisa dilakukan mhm melalui melalui handphone saja. mhm mhm mhm. Jadi, kalau misalnya ada tamu, Ibu masuk ke apartemen Ibu, nggak usah Ibu temenin, masuk aja nanti saya akan bukain pintu. Mhm mhm Jadi mhm. begitu ada di depan pintu, Ibu bisa buka melalui aplikasi. Aplikasi ya, Pak, ya? Eee, dan yang paling penting sekarang, saya lagi menerapkan bagaimana memonitor air quality, Bu. Mmm, Kalau air di Indonesia quality. orang berpikir soal AC. Iya Kalau iya AC-nya nggak jalan dia keringetan. iya. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mengatur sistem udara yang baik. Karena Mhm orang yang sakit bisa ketularan mhm. dari udara. Dari udara ya, Pak, ya? Kita pernah Mhm. melewati masa Masa Covid, Covid, itu betul. penularan Mhm. melalui udara. Udara. Jadi Mhm sangat penting, mhm meningkatkan kualitas udara. mhm Karena mhm kalau di ruangan meeting ada 30, 40 mhm orang bersama-sama, mhm itu mereka akan kena keracunan CO2 kalau mhm dia mhm mhm tidak, mempunyai mhm sistem, ventilasi yang baik, mhm. dan nanti semuanya ngantuk. Karena CO2 menurunkan, Menurun. eee, kinerja mereka dan menimbulkan rasa ngantuk, dan kemudian kalau ada yang satu Akhirnya ketularan, iya ketularan semua. iya jadi nggak produktif ya, Pak, ya, kerja juga ya Iya. jadinya ya, Pak, ya? Nah, Mhm. jadi Jadi saya ada penting memang. monitor yang Mhm memonitor itu semua, mhm. dan, yang paling penting lagi itu berkolaborasi dengan energy saving, Bu. Oh ya, Pak? Sekarang yang lagi tren adalah bagaimana, menggunakan teknologi untuk menurunkan, energi yang kita Mmm. pakai.
Jadi apa, efisiensi dari sisi efisiensi energi, Pak, ya? pemakaian energi. Mhm mhm. Dan yang terakhir tentunya adalah, eee, banyak mobil-mobil sekarang udah menggunakan baterai yang meninggal. Nah, baterai listrik ya, Pak, ya? Iya, mengurangi, Emisi polusi udara, dan lain iya, sebagainya. Ini juga suatu revolusi yang sangat revolusi cepat ya. ya. Langkah yang positif, Pak, sebenarnya. Iya, Kita menurut kan saya emisi langkah udara yang ini kan positif, memang mengkhawatirkan ya. tapi ada peluang-peluang baru juga di situ. Iya, itu. Kita memang butuh udara bersih sih, Pak, sekarang ini. Iya, Mhm. jadi di negara-negara lain Mhm untuk, penggunaan energi, eee saving yang cukup tinggi, dia memberikan reward mhm. dan kemudian, kendaraan-kendaraan itu diatur emisinya secara ketat ya, Nah, iya. supaya polusi udara, Mhm mhm akan menjadi lebih turun. mhm mhm. Pak Lukas, nah, bagaimana menurut, Pak Lukas sendiri kita dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru? Eee, menurut saya Mhm efisiensi itu akan dapat kalau mhm bekerja sama, mhm tidak mhm bisa kita melakukan suatu pekerjaan mhm semua di tangan sendiri. mhm Jadi mhm kalau, misalnya sekarang yang mhm sederhana aja mungkin buka restoran, terus kemudian kita, eee perlu beras, kita mhm nanam sendiri berasnya. Terus kita perlu bawang, kita nanam bawang. Atau kemudian kita, mhm punya 100 mhm perusahaan, terus mhm semuanya masih, eee, membuat mhm. bumbu-bumbu sendiri gitu. Iya Mmm, itu kan orang yang terlibat banyak iya dan iya. bagaimana, mengontrol mereka. Mhm Lebih baik ya udah disubkan aja, oh bagian yang untuk, material mhm bahan mentah ada yang mensuplai. Kemudian, dalam hal produksi juga dibagi-bagi, mhm bagaimana yang mhm untuk, memproduksi bumbu, mhm bagaimana untuk yang memproses daging, agar supaya efisiensinya dapat. mhm Atau dalam suatu perusahaan perlu, eee, mhm transportasi truk segala macam, mhm. kalau semuanya dipunyai sendiri tidak akan, Nggak akan efisien. Ya efisien lebih ya, Pak, baik, ya? membina hubungan dengan perusahaan transportasi, jadi akan lebih efisien. Lebih efisien. Nah, itulah perlu kewirausahaan dan kejelian dari, pebisnis-pebisnis yang melihat, eee, ini biaya-biaya seperti Mhm kalau saya melihat biaya-biaya ini mhm kemudian kita mhm pikirkan investasi kita untuk beli alat atau mendingan kita kasih ke orang mhm mhm dan atau kalau enggak ya kita bekerja mhm sama dengan mhm karyawan kita sendiri mhm untuk, berkolaborasi, mhm mhm untuk membina mereka menjadi, eee, apa namanya, nanti juga pebisnis. Ya belakangan ini kan banyak sekali perusahaan mempunyai suatu mhm. organisasi, untuk, karyawannya dan pekerjaan-pekerjaan tertentu disubkan ke organisasi Organisasi tersebut. ya, Pak, ya? Mmm. Saya dengar-dengar Pak Lukas juga punya bisnis, lain, Pak, apa namanya, kuliner, bener nggak, Pak? Atau ada bisnis yang lain juga nih diem-diem nih Pak Lukas nih? Ya sebenarnya, eee, kenapa saya berbisnis bermacam-macam, Mhm mhm supaya, eee, saya punya income tidak di satu bidang saja. mhm Karena dalam hal, berbisnis, mhm segmentasi pasar sangat penting. Dan bagaimana ketergantungan kita terhadap suatu, barang atau produk akan mempengaruhi, mmm, bisnis kita. mhm Jadi saya mempunyai bisnis di antaranya memang, ada kuliner karena mhm menurut saya sektor bidang ini cukup banyak. mhm mhm Tetapi, kuliner ini juga suatu industri yang perlu, dilihat bagaimana SOP kerjanya, mhm bagaimana marketnya. Saya tadinya berpikir ya, eee jika nanti ada karyawan saya yang masa tuanya harus pensiun, dia tinggal membuka unit bisnis ini mmm, yang menurut saya nggak terlalu besar investasinya. mmm, Ya tinggal beli perangkat dapur, dengan sedikit, bagaimana memanasnya dan kemudian mereka bisa menjual. Artinya saya memberikan konsep pada suatu waktu Bu, saya sulit mencari karyawan. Kita ini mhm siapa? Jadi perusahaan-perusahaan besar yang ada. Jadi kita terima orang-orang yang ngelamar kita. Tapi pada akhirnya kita harus memilih orang-orang yang
baik, bagaimana Betul, kita iya, Pak. bersaing dengan Mhm, perusahaan lain untuk merekrut karyawan. Nah, mhm, kita harus memberikan suatu konsep bahwa karyawan masuk ke tempat kita, mhm, diberi pelatihan, kemudian diedukasi mhm. untuk menjadi, eee selalu mendapatkan jenjang karir yang baik. Kemudian jika mereka berkeinginan untuk, pensiun, mereka tetap masih bisa berusaha Wow. untuk bisa, Mmm, mhm, mendapatkan perekonomian yang baik gitu. mhm, Saya mhm. rasa konsepnya sih seperti itu. Mulia banget ya Pak Lukas ya, Nah, ini, karyawan udah kerja kemudian masih mikirin pensiun nanti mau bagaimana, udah disiapkan bisnis juga gitu. Ini buat kita-kita nih, jadi inspirasi banget sebenarnya Pak. ya Mhm. sebenarnya kita saling butuh kan dengan Iya karyawan, iya iya iya. tanpa ada kerjasama yang baik ya tidak akan tercipta, Mhm, kolaborasi yang baik. Kita, mhm, mhm. karyawan itu aset, Aset, betul aset dari betul kita betul Kak. dan, bagaimana kita mereka Mhm, untuk bekerja mhm, adalah sangat penting supaya mhm, dia betah. mhm, mhm, Ya kalau misalnya, mhm, mereka melihat di tempat kita. Meskipun saya mhm, juga bukan tempat yang terbaik ya, mhm, tapi kita selalu berusaha mhm, agar kepentingan dari pihak karyawan bisa, eee, ditampunglah untuk, bisa pada akhirnya company merupakan semacam, mhm. mmm, orang tua bagi mereka. Kita selalu bilang, "Kita ini keluarga besar, Bu." Iya, Keluarga besar, company kita, yang mana jika ada permasalahan kita pecahkan bersama-sama. pecahkan bersama ya Pak ya. Itulah sekonsepnya. Konser wah, luar biasa, Pak. Mhm. Nah, Pak, dari perbincangan kita hari ini dapat, kita simpulkan bahwa hilangnya 85 juta pekerjaan itu adalah tantangan besar yang membutuhkan solusi yang komprehensif. Nah, namun di sisi lain, ini juga membuka peluang baru. Terakhir, pesan apa yang ingin Pak Lukas sampaikan kepada para pendengar mengenai masa depan dunia kerja dan bagaimana kita dapat menghadapi perubahan ini dengan optimis? Ya, semua pada akhirnya akan berubah, Mhm, kita harus bisa beradaptasi, iya. eee, zaman juga berubah, Mhm, eee semua, eee akan menjadi berubah. Nah, mhm, kita harus melihat peluang-peluang yang ada mhm, mhm, agar kita bisa mengembangkan diri. mhm, Kalau mhm, kita sebagai karyawan, bagaimana kita mengembangkan diri mhm, ke arah mana perkembangan itu ada, mmm, supaya nanti mhm, kita mempunyai nilai jual, mhm, keprofesionalan kita agar diterima oleh perusahaan. mhm, mhm, Tapi juga dari pihak perusahaan juga melihat peluang-peluang lain mhm, agar perusahaan atau, masyarakat bisa menerima jasa atau produk yang mereka jual. Tetapi yang paling penting bukan cuman sekedar ide. mhm, mhm, Kalau kita bilang mimpi, ya semua orang punya mimpi. iya, Yang paling penting bagaimana mimpi itu bisa kita, buat menjadi realita. mhm, Kalau cuman sekedar mimpi di siang bolong ya nggak ada gunanya. mmm, Jadi yang paling penting orang terlalu banyak ide terus nggak dijalanin juga percuma. mhm, Jadi begitu ada ide, jalanin ya, Pak, ya? ya jangan terlalu banyak ada 1.000 ide bingung entar, Iya atau iya hari iya, ini idenya iya, begini besok berubah. Jadi kalau ada ide, mmm, kita pikirkan mhm, yang mana yang paling baik, begitu sudah mhm, ada ide tersebut, ya kita all out ke sana, jangan mhm, mudah menyerah. mhm, mhm, Di bidang apapun ya, kalau kita juga hari ini mau sekolah, sipil, besok mau sekolah elektro, besok mau ekonomi, ya nggak selesai-selesai. mhm, Ya jadi kita tentuin, oke kita mau begini, begitu sudah di sana ya udah kita kejar sampai berhasil. Tidak ada kata, nggak berhasil menurut mhm, saya. mhm, Itu masalah waktu saja dan mhm, bagaimana kita menyikapi permasalahan yang ada. mhm, Kalau mhm, kita mhm, menyerah di awal ya nggak ada gunanya. Jadi, ada strategi, yang dulu pernah saya sharing juga bahwa iya, never give up atau ada suatu boneka yang kita dorong dia akan balik berdiri lagi. balik berdiri lagi, betul, Ya, jadi jangan mhm, takut kita jatuh, iya, tetapi jangan jatuh di tempat yang sama. mhm, Saya selalu bilang ke orang mhm, saya, "Jangan takut untuk melakukan inovasi, mhm, jangan takut berbuat salah, mhm, tapi mhm, kamu harus pikirkan mhm, masak-masak, mhm, masak masalah
konsekuensinya. Mhm, mhm, Konsekuensi kita mhm, melakukan sesuatu nih resikonya apa nih? mhm, mhm, Kalau sudah kita pikirkan bahwa resiko yang terburuk ini oke, masih bisa kita mhm, terima, ya kita jalanin all mhm, out. Jangan beralih lagi kalau ada masalah, kita beresin dulu sampai sukses. Menurut saya sukses adalah bagaimana kita berusaha, mhm, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan mhm, kita, dan selalu berusaha untuk memperbaikinya. mhm. Kalau kita melakukan itu terus-menerus nggak ada yang nggak bisa menurut saya. Itu sih konsepnya. Jadi jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah menyerah ya, Pak, dengan Iya, situasi atau keadaan jangan apapun. berganti-ganti terlalu cepat gitu. Termasuk kalau Mmm, saya ngelihat karyawan 2 bulan berhenti 2 bulan berhenti, ya ini iya, iya. susah juga. Ya jangan cepat menyerah, Iya, iya, iya. kayaknya di perusahaan ini saya diomelin terus, udah pindah ke sana lagi, saya diomelin lagi. Terus 2 bulan, wah kalau saya lihat 2 bulan terus kamu mau saya nggak bisa pakai juga. Iya, Jadi iya, iya. kita harus tahan terhadap, Mhm. eee, Tekanan ya, Pak, ya? tekanan, Iya, kita iya, harus iya. tough gitu loh, Tough, harus tangguh ya, Pak, ya? harus, Mhm, tangguh, ya tentunya, jangan pernah menyerah gitu mhm, untuk mhm. belajar. Berarti bukannya kita misalnya ditegur bos kita lawan, tapi maksudnya kita berusaha menjadi yang terbaik. Iya, memperbaiki diri ya, Pak, ya? Iya. Mhm, Selalu mhm. berusaha untuk menjadi yang terbaik, tidak harus menjadi yang terbaik. Iya, Tapi kita berusaha untuk terbaik mhm, dari pihak karyawan atau kita berkompetisi dengan bisnis yang kita jalankan, mhm, sekecil apapun kalau kita punya fighting spirit mhm, mhm, untuk mendeliver jasa, produk yang terbaik, mhm. pasti kita akan sukses. Sukses, Pak, ya, mampu bersaing ya di pasar ya, Pak, Iya. ya? Mhm, Kreatif cukup, Bu, tapi, kreatif itu bagus, mhm, tetapi jangan kebanyakan kreatif. mhm, Habis mhm, kreatif udah ada, baru dikerjain. mhm. Dikerjain dengan all out. Saya rasa itu aja. Wow, luar biasa. Ini banyak banget ujangannya nih dari Pak Lukas. Ini kayaknya podcast daging semua ya. Aduh, jadi full ya. Ya Aduh, itu menurut luar pandangan saya biasa. nggak selalu apa yang saya pandang benar ya, tapi itu yang saya lewati sih, Bu. Jadi kalau ketemu sama Pak Lukas nih, ngobrol sama Pak Lukas nih kayaknya, optimis aja, positif aja. Kadang kalau lihat, berita gitu ya, aduh kok, hati kayak gimana gitu ya, 85 juta pekerjaan hilang, aduh gimana nih tahun depan nih, gimana nih anak-anak nih gimana. Tapi ngobrol sama Pak Lukas hari ini malah justru, waduh katanya hilang, ini tumbuh tumbuh tumbuh, apa, 80 juta tumbuh lagi 200 juta, luar biasa. Ya kita Terus harus optimis membangun terus ya, Pak, ya? optimis, termasuk dalam hal hidup kita harus Mhm, optimis. Kalau iya. misalnya kita banyakkan takutnya, akhirnya apa yang kita takutkan bisa terjadi. Jadi kita harus Mhm, optimis, mhm, mindset positive thinking itu mhm, bagian dari survival menurut mhm. saya. Iya, iya, Kita harus setuju, tanamkan Pak. bahwa itu. Mhm, Jadi jangan salahkan orang lain, mhm, kalau gagal salahin sendiri. Dan iya, jangan, eee, menyalahkan keadaan, iya, mhm, atau orang lain. mhm, mhm, Meskipun kamu mmm, ditipu orang lain, mhm, jadi mhm, kamu jangan salahkan orang itu ketipu. Yang kamu salahkan kenapa kamu kena tipu. iya, iya, Jadi kita salahkan diri saya mhm, apapun itu, mhm, mhm, supaya kita menjadi lebih baik, iya, lebih tangguh, mhm. Jadi besok tidak terulang lagi ya, tidak Pak, ya? terulang lagi. Kita Tapi belajar jangan terlalu dari ketakutan pengalaman juga. iya, iya, betul, betul, saya setuju itu, Pak. Wow, terima kasih banyak Pak Lukas atas waktu dan Ya, wawasannya. Jadi pembahasan kita hari ini menarik banget dan membuka mata kita akan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi masa depan kerja. Luar ya. biasa. Demikian podcast kita kali ini, semoga informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan.